Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Solaris Koi. Kali ini saya mau review lagi. Kita mau bikin event edutainment keeping contest. Sesuai dengan konsep di awal kita, edutainment keeping contest ini kita mau memberikan experience kepada para penghobi untuk mendapat ilmu ataupun mendapatkan pengalaman yang bagus, experience yang bagus dalam proses keeping contest. Jadi ikan yang akan kita keeping contest ini adalah Ginrin Asagi. Ginrin Asagi dari Yamaju. Jadi sedikit pemberitahuan juga buat teman-teman, penyebutan varietas ikan itu adalah sisiknya dulu. Jadi kalau ada orang menyebut Asagi Ginrin itu kurang tepat. Jadi yang benar itu adalah kulitnya dulu. Nah itu kalau ada tanco baru tanconya dulu. Karena tanco itu memang khusus ya, pattern khusus. Jadi penyebutan varietas itu adalah sisiknya dulu. Jadi Doitsushowa, Ginrin Kohaku. Nah ini kebetulan kita ada Ginrin Asagi. Jadi sedikit pemberitahuan juga buat teman-teman, kurang tepat kalau penyebutannya Asagi Ginrin. Yang benar adalah Ginrin Asagi. Oke, Ginrin Asagi ini size 30 bu sampai dengan 35 bu. Ini hanya 20 ekor. Jadi hanya 20 ekor kita mau memberikan ikan yang the best. Jadi emang ini ikan-ikan terbaik dari Ginrin Asaginya. Ini breedernya Yamaju. Ini saya beli itu di bulan April. Ini saya beli bulan April, itu size-nya masih 15 cm pada saat dari Jepang. Dan saya keeping beberapa yang bagusnya, inilah tinggal saya siapkan yang bagus-bagusnya. Jadi di Ginrin Asagi ini juga ada beberapa sub kategori, sub varietas ya. Itu berdasarkan dari varietas Asaginya. Jadi ada di sini yang Yuki Asagi, berarti Ginrin Yuki Asagi. Dan ada beberapa yang kandidat Kanoko. Seperti ini kan kandidat Kanoko nih. Nah, dan juga ada beberapa Yuki-Yuki tuh. Dan juga ada Asagi yang biasa. Ini Asagi biasa, Ginrin Asagi. Nah, ini kita kategorikan menjadi Ginrin Asagi semua. Jadi kita nggak pakai sub varietasnya ya. Jadi kita masukkan langsung semua ke Ginrin Asagi. Nah, bagaimana sih cara teman-teman memilih? Jadi memilih dulu nih. Basicnya Ginrin Asagi adalah Asagi. Hanya perbedaan dari skin quality. Nah, Asagi itu yang paling utama adalah head ya. Kepalanya itu bersih. Jadi dasar kita memilih ikan adalah semakin susah mendapatkan ikan yang bagus itu, menciptakan ikan yang bagus semakin sulit. Di si breeder ataupun si keeper menciptakan ikan bagus itu semakin tinggi apresiasinya. Jadi kepala yang bersih itu sangat sulit didapatkan, baik di breeder maupun keeper itu sangat sulit untuk menjaga kepala yang tetap bagus. Nah, jadi itulah poin dari Asagi. Jadi poin utamanya adalah head, kepalanya itu harus bersih. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau teman-teman ada ngeliat bercek hitam itu bukan kotor ya, itu adalah tulang. Jadi tulangnya yang memang biasanya tosai masih begitu, tapi nanti udah nisai dan sansai itu hilang. Jadi putih bersih. Nah, yang kita pilih ini 20 ekor ini semua kepalanya bersih. Dan kedua itu dari dasar Asaginya adalah dia Asagi murni atau Yuki atau Kanoko. Walaupun di show ini dipisahkan, misalnya Kanoko dan Yuki itu dimasukkan di Kawari karena memang dianggap tidak favorable sama Asagi. Tapi dalam event keeping contest ini kita gabungkan. Jadi penilaiannya nanti adalah di kualitas matsubanya untuk Asagi yang biasa, dan kita lihat kebersihan Yukinya itu. Yuki itu kan bahasa Jepangnya salju ya. Jadi semakin bersih, semakin putih, semakin bagus. Dan juga Kanoko itu adalah unik. Kanoko itu adalah pattern yang kayak apa ya? Kanoko itu Kanoko caplok-caplok gitu. Nah, jadi kalau bisa teman-teman bisa lihat nih, ada beberapa kandidat Kanoko, 1, 2. Nah, itu semakin dia banyak Kanokonya nanti semakin lama ke depan itu semakin bagus. Nah, jadi kita itulah 3 subvarietasnya itu ada Asagi biasa, ada Yuki Asagi, dan ada Kanoko Asagi. Nah, berhubung ini Ginrin, jadi poin yang tidak kalah pentingnya juga dan menjadi yang utama adalah karena Ginrin adalah penyebutannya. Ginrinnya itu sendiri, Ginrin si ikannya. Nah, ini Ginrinnya bisa dilihat ya. Ini bisa dibilang Ginrinnya semua satu tipe Ginrin ya. Jadi tidak ada per Ginrin ataupun tipe-tipe Ginrin lain. Ini Ginrin biasa, dan bisa teman-teman bisa lihat. Mungkin memang kalau dari kamera Ginrin itu agak susah dilihat, tapi nanti akan kita coba note ke kameramen supaya bisa expose bagian Ginrinnya.
Karena dalam kategori penjurian nanti ginrin itu menjadi hal yang paling penting. Karena apabila ginrinnya full padat dan rapi dan kepalanya bersih dan penilaian-penilaian dasar asaginya mencukupi, itu mungkin akan menjadi pemenang. Oke, itulah dasar umum untuk penilaian nanti di keeping contest ini. Dan sekarang bagaimana sih teman-teman memilihnya? Bone structure itu yang utama. Ini ikan-ikannya kita bisa lihat bone structure-nya sudah oke semua ya. Jadi tidak ada yang over. Ini bisa dibilang ini ikan-ikan potensi jumbo ya, karena tidak ada yang kecilnya itu sudah bulat. Biasanya kecil yang sudah bulat itu dia short body, jadi tidak bisa grow. Nah ini kita pilih yang memang kandidat bakalan bisa jumbo, bisa gede. Jumbonya Ginrin Asagi itu kan ya 70, 75. Nah ini ikan-ikan masih bisa grow. Nah tinggal teman-teman nanti di rumah bagaimana keepingnya. Nah dari segi body structure ini sudah sangat bagus ikannya, dan kebersihan kepala juga bagus, ginrinnya juga bagus. Jadi silahkan teman-teman memilih yang mana. Jadi yang kita siapkan 20 ekor ini sudah the best semua lah. Sama ada satu lagi penilaian dasar dari Asagi itu adalah yang dibuat sebagai teman-teman bahan untuk memilih. Itu ada namanya heel line atau benny line. Itu jadi di bawah Asagi itu kan karakternya di bawah perutnya dahi, ada merah kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah itu kalau dia semakin membentuk garis dan pas setengah badan itu semakin perfect. Nanti memang ini masih tosa ya, masih ada berubah. Karena tosa itu mungkin bisa jadi dia naik. Nah nanti teman-teman itulah serunya menikmati proses keeping Ginrin Asagi. Jadi teman-teman bisa silakan dengan berdasarkan kategori-kategori yang tadi saya sampaikan dan juga karakteristik penilaian, silakan teman-teman untuk memilihnya. Dan juga the next stepnya adalah bagaimana mengkeeping Ginrin Asagi. Ginrin Asagi adalah varietas dasar dari Asagi ya. Walaupun dia bermutasi mempunyai sisik dengan persilangan dengan Ginrin, mengakibatkan dia punya sisik Ginrin, tapi varietas dasarnya adalah Asagi. Jadi Asagi itu saya nggak recommended untuk dikasih pakan color. Jadi karakter hinya ini berbeda dengan Benny ya. Jadi berbeda dengan merah, karena dia agak orangey karet segitu. Dia berbeda dengan ada Benny di Kohaku. Jadi dia tidak butuh color sebenarnya. Dia hanya butuh kematangan pigmen dari dia sendiri. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk memberikan pakan color kepada Asagi. Kenapa? Karena nanti efeknya dia akan nguning. Jadi nguning itu kepalanya jadi kuning, jadi jelek. Jadi saya tidak kasih rekomendasikan buat ikan-ikan ini diberikan pakan color. Jadi fokus aja ke pakan grow dan weigh. Jadi fokusnya di grow dan weigh aja. Jadi ini ikan sudah, ini tinggal maintain saja sih, tinggal kasih grow kapan dia sudah over banget, di maintain dengan kasih pakan weigh. Jadi teman-teman bisa enjoy, bisa nikmatin. Itulah trik dari saya untuk keepingnya. Dan juga kolamnya untuk karakter-karakter ikan Ginrin Asagi begini itu enaknya berada di TDS 150-an ya maksimal. Jadi supaya dia kepalanya itu lebih terjaga putihnya. Jadi kepalanya lebih terjaga putihnya. Itulah tips dan trik. Dan buat teman-teman nanti yang silakan yang mau ikutan, silahkan di-beat, di-enjoy eventnya. Dan nanti semua peserta IKC akan kita gabungkan di satu grup. Dan teman-teman nanti bisa kita sharing-sharing di situ. Jadi untuk belajar, teman-teman mau nanya-nanya mungkin, saya ikutan IKC Ginrin Asagi, ternyata ikan saya ada masalah di kolam. Nah itu nanti akan kita jawab di grup khusus IKC. Jadi grup ini hanya khusus untuk para peserta yang udah ikut Entertainment Keeping Contest. Dan juga buat teman-teman yang mau bid, jangan takut ikannya akan nanti ada resiko tertukar atau gimana, karena semua ikan ini sudah kita pasangin chip ya, chip yang memang didesain khusus buat ikan koi. Dan chip ini juga sudah diaplikasikan di Jepang, dan chip ini sangat aman ya. Bahkan sudah ada ikan yang sudah over 80 menggunakan chip ini dari size 40. Berarti tidak ada pengaruh sama sekali ke grow-nya dari chip ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut. Misalnya kan ini kan kena Ginrin Asagi ini kan bisa dibilang rada-rada mirip ya, agak rada susah. Tapi teman-teman nggak usah takut, kita sudah siapkan chipnya. Mungkin sebagai contohnya bisa teman-teman lihat. Nah, ini ada nomor barcode chipnya. Nah, ini yang menjadi ID nanti yang akan kita pasang di data ikannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir,
ikan ini akan tertukar atau gimana. Dan juga nanti akan pada saat penjurian kita minta para teman-teman juga, kalau kita agak meragukan ikannya ada perubahan atau tidak sama pada saat penjurian, nanti akan kita lakukan pengecekan ID. Jadi buat jaga-jaga. Nah, itulah kemudahan dari teknologi. Jadi ini harus kita aplikasi ya. Jadi sebenarnya dulu itu sangat susah kita untuk bikin acara keeping contest dengan varietas-varietas yang hampir mirip-mirip begini. Dan dengan adanya teknologi chip ini, semoga bisa menjadi supporting kita untuk bikin event edutainment keeping contest Gendrin Asagi dari Yamaju. Mungkin itu saja. Please enjoy. Saya yakin ikan ini bisa jadi sesuatu bahan cerita buat teman-teman untuk proses keepingnya, bisa dapat ilmu pengalaman, dan juga kita bisa berbagi bersama. Oke, jangan lupa lelangnya akan dilaksanakan hari Rabu sampai dengan hari Kamis tanggal 9 dan 10 bulan Agustus 2023. Lelangnya di grup WhatsApp grup Solaris Koi, dan nanti open bidnya 1,5 juta. Proses keepingnya itu lebih kurang 6 bulan. Oke, enjoy, please support terus Solaris, dan jangan lupa bid ikannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.